Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan memproduksi vaksin COVID-19 sebanyak 290 juta vaksin hingga 2021. Sementara hingga akhir tahun 2020, Indonesia mendapat jatah produksi hingga 30 juta dosis. Presiden menyebut Indonesia menjadi negara di ASEAN yang paling siap dalam pengadaan vaksin. Sampai 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta, itu sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Negara lain mungkin 1 juta, 2 juta saja belum, kita sudah dapat komitmen 290 juta. Baik yang diproduksi di sini maupun yang diproduksi nanti di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus. Pemerintah akan memenuhi kebutuhan vaksin lebih banyak di tahun 2021. Pada kuartal pertama, pemerintah telah mendapat komitmen 80 hingga 130 juta vaksin. Sementara pada kuartal kedua, Indonesia mendapat 210 juta vaksin. Sehingga total vaksin yang didapatkan adalah 290 hingga 340 juta vaksin. Sumaryati Aryoso dan juga Pak Winkus Haryoto. Pak Win, ini koreksi kalau saya salah, LIPI juga melakukan penelitian soal vaksin ini, enggak? Iya, kami juga melakukan ya. Hasilnya bagaimana Pak, progresnya? Saat ini yang jelas kami baru berusaha memperoleh proteinnya. Jadi vaksin kami berbeda dari vaksin dari Sinovac. Vaksin kami berbasis protein rekombinan, karena kami tetap beranggapan bahwa vaksin tersebut merupakan vaksin yang paling aman untuk digunakan. Jadi kami masih dalam proses untuk memproduksi protein tersebut. Itu butuh waktu berapa lama? Ini saya masih, ini terus terang aja awam Pak. Untuk vaksin ini kan ada fase uji klinis 1, 2, 3, itu tetap sama prosesnya ya Pak ya? Sama, kira-kira akan sama. Namun yang jelas saat ini kami baru dalam proses penelitian di laboratorium. Jadi dari hasil penelitian di laboratorium nanti akan beranjak ke penelitian praklinis dengan menggunakan hewan uji. Oke, itu kira-kira prosesnya butuh waktu berapa lama itu Pak? Waktu itu pernah ada yang menanyakan, jadi kami tidak bisa menjanjikan bahwa vaksin tersebut akan siap sampai dengan akhir tahun 2021. Dan saya kira hal yang sama juga akan terjadi juga untuk vaksin-vaksin yang dikembangkan di Indonesia. Terutama karena pada dasarnya vaksin yang kami kembangkan ini berbasis pada penelitian di laboratorium, jadi bukan berbasis pada sebuah industri yang memang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin sesuai dengan teknologi yang mereka kuasai. Artinya ini karena permasalahan teknologi atau permasalahan bahan bakunya atau apa sebetulnya yang? Ya, teknologinya pada dasarnya sudah kami kuasai, namun kemudian dalam konteks penyediaan bahan baku itu yang kemudian harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik. Dan saya kira itu akan menjadi hal yang sama untuk vaksin dari Sinovac. Terus terang saya tidak tahu dapur dari Bio Farma sendiri, namun yang jelas teknologi yang digunakan Sinovac ini pada dasarnya adalah teknologi yang lebih baru ya dalam hal untuk memproduksi vaksin. Jadi kita juga belum tahu apakah Bio Farma dalam hal ini benar-benar memiliki teknologi tersebut dan juga apakah bahan bakunya nanti juga bisa langsung tersedia di Indonesia, karena bahan-bahan baku tersebut bagaimanapun masih harus diimpor dari luar. Nah ini kalau kita bicara soal vaksin, ini kalau yang Pak Win tangkap dari pernyataan Presiden kemarin, sebetulnya ini di awal kita 100% impor atau bagaimana Pak Win? Ya, ini terkait dengan kecepatan penyediaan ya, namun bagaimanapun kita masih harus menunggu hasil uji klinis tahap 3. Seandainya hasil uji klinis tahap 3 terbukti aman dan efektif, kita memang harus sudah mengantisipasi pengadaannya dengan segera, agar nantinya bisa segera dilakukan proses vaksinasi kepada masyarakat.
Oke. Namun saya yakin bahwa untuk kemudian memproduksi sendiri di dalam negeri juga diperlukan proses. Oke. Salah satunya adalah penyediaan bahan baku yang mungkin di Indonesia saat ini juga belum tersedia. Oke. Karena saya tahu bagaimana vaksin tersebut diproduksi oleh PT Sinovac dan pada dasarnya tahapannya juga memerlukan peralatan yang lebih besar ya, dan juga jumlah yang lebih banyak. Oke. Jadi bagaimanapun kita masih harus menyediakan waktu untuk melengkapi semua itu. Oke, baik. Bu Su, ini apakah memang ini karena pandemi COVID-19 ini semua orang harus divaksin atau sebetulnya kan ada herd immunity gitu ya. Jadi dalam satu kelompok mungkin sekitar 70 atau 80%-nya itu harus dibikin imun, sisanya enggak usah atau bagaimana sebetulnya, Bu? Sebetulnya begini prinsipnya ya, kalau memang vaksinasi itu seperti yang disebut oleh UGI, Universal Child Immunization pada anak-anak itu memang harus 80% minimal masyarakat itu yang sasaran itu tervaksin. Ya itu kemudian yang 20% toh tidak tertular kan udah ada herd immunity itu. Tetapi itu memang yang maksud saya pada program sekarang ini kan untuk anak-anak. Yeah. Nah ini kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini kan menular dari bayi sampai orang tua. Yeah. Karena itu mesti dipilih barangkali seperti kenapa sekarang kok uji cobanya usia 18 sampai 59. Yeah. Karena mereka ini adalah usia-usia produktif yang bekerja dan masih sehat. Kemudian kan pemerintah ingin supaya ekonominya naik. Nah mungkin mereka yang terpilih duluan, tapi itu saya juga tidak tahu. Itu pasti harus ada pembicaraan yang lebih baik lagi dari Kemkes dengan seluruh infrastrukturnya, lalu dari kementerian yang lain, yang ekonomi atau BUMN dan lain-lain. Tetapi yang jelas bahwa sampai saat ini belum ada pedoman atau petunjuknya. Saat ini sebelum Mas Win tadi ya, kita masih menunggu banyak hal hasil daripada uji coba. Lalu tadi malah disebut kemampuan Bio Farma dan sebetulnya kan Indonesia sendiri mau memproduksi vaksin merah putih yang dengan Eijkman dan sebagainya, tetapi itu memang diharapkan baru bisa digunakan akhir 2021 atau awal 2022. Baik. Nah sebetulnya sementara ini kan kita belum tahu vaksin ini kalaupun misalnya November datang apa bisa langsung digunakan. Ya. Saya tidak tahu Mas Win ya kapan itu laporan dari uji coba ini selesai dan sebagainya. Karena itu kalau kami tetap menganjurkan tadi 3C, 3M, cegah, kemudian cari dan obati dengan segera, itu dengan 3M, dan vaksinasi ini adalah merupakan salah satu upaya pencegahan. Kalau vaksinnya sudah terbukti bagus, berkualitas, efikasinya tinggi, itu merupakan suatu pencegahan yang sangat efektif dan juga secara ekonomi juga memang paling bagus. Tetapi sementara belum ada, janganlah kita terus langsung berharap sebentar lagi vaksinasi kita semua bebas dari COVID. Itu tidak bisa tentunya ya, kita mesti mempersiapkan dengan baik. Dan sementara itu tolong dong disiplin dulu soal pencegahan ini. Kok kita pencegahan aja kok sulit sih, sampai di DKI denda tidak pakai masker aja dapat bermiliar-miliar. Berarti banyak yang kurang disiplin ya. Sekali. Intinya sebetulnya ini vaksin kan dicoba pada rentang umur 18 hingga 59 tahun ya. Dan kalaupun seandainya vaksin ini lolos uji klinis tahap 3, maka mereka pun harus kalaupun digunakan di rentang umur itu ya Bu ya? Oh tidak tahu persisnya, tentunya pemerintah nanti akan membuat prioritas. Yang mana dulu sih 10 juta pertama, 10 juta kedua sampai kelima, lalu yang sekian ratus juta kepada siapa? Tadi itu Mas Win mengatakan bagaimana produksinya, penyalurannya kan harus ada cold chain, apakah nanti kalau imunisasi dasar itu kan di posyandu, puskesmas, ini apakah di tempat kerja, apakah di institusi kesehatan yang lain, atau juga perusahaan-perusahaan. Nah, ini mesti ada pedomannya dulu ya, kita mesti menyiapkan dulu pedoman pelaksanaannya. Bu Su dan Pak Win, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang hari ini.